Negara Indonesia kerap disebut sebagai salah satu negara dengan penghasil sampah plastik terbesar di dunia dan merupakan salah satu negara dengan penanganan yang paling buruk. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peningkatan sampah plastik di Indonesia akan terus meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2025 mendatang. Karena itu, kelompok kami tertarik untuk mengangkat tema Eko Kantin Visip, di mana ternyata kantin Visip ini telah menerapkan penggunaan paper lunchbox untuk mengganti penggunaan plastik dan untuk mengurangi sampah plastik di daerah kantin Visip. Karena itu, simak videonya. Selamat pagi, nama saya Yani, saya dari kantin Visip. Baik, kalau boleh tahu Ibu ini sudah di kantin Visip, bergabung di kantin Visip sejak kapan ya Bu? Lama Mbak, pokoknya awal kan di Visip ada kantin, saya sudah di sini. Di sini kan kami meng-highlight ada yang namanya Eko Kantin ya Bu. Nah, kalau boleh tahu itu Eko Kantin berlaku sejak tahun berapa gitu? Eko Kantin di Visip ini baru kurang lebih 1 tahun. Berarti dari tahun 2023 ya, setelah COVID? Iya, setelah COVID. Itu awalnya dari mahasiswa, programnya mahasiswa. Dia mau ngadain Eko Kantin gitu, akhirnya itu terlaksanakan itu. Apakah dampaknya sudah terasa Bu sekarang Bu? Ya sudah terasa sih, meskipun belum yang gimana gitu, cuma kalau yang kemarin sebelum Eko Kantin ini kan kita pakai wadah yang styrofoam. Itu sampahnya banyak sekali Mbak. Kalau boleh tahu kira-kira untuk satu hari ini kisar berapa ya Bu? Berapa paper box yang dihabiskan gitu? Kalau untuk stand saya kurang lebih 200. Apakah kalau untuk paper box ini kan pastinya lebih mahal ya Bu dari styrofoam ya. Nah, kalau untuk dampak ke pendapatannya apakah berbeda atau sama aja untuk harganya atau bagaimana? Sebenarnya pendapatannya tetap, cuma kan karena kita untuk pengeluaran paper box-nya itu harganya lebih mahal, jadinya secara tidak langsung itu pendapatan kita agak menurun sedikit sih Mbak, ya enggak yang buahnya itu enggak, cuma harganya juga bedanya enggak yang buahnya. Bu, kalau untuk strategi mempertahankan dalam jangka panjang ini kemungkinan untuk Eko Kantin ini akan diberlakukan selamanya atau ada estimasinya hanya untuk beberapa bulan untuk percobaan atau seperti apa? Kayaknya untuk selamanya sih Mbak, soalnya semua juga sudah enak pakai ini sih. Sebenarnya ini kan programnya mahasiswa, mereka itu programnya sudah selesai, Eko Kantinnya masih tetap berlangsung. Soalnya dari pihak fakultas juga sudah tahu. Kalau sebenarnya bungkus makanan itu kan sebenarnya nggak semuanya langsung diganti ya. Ada yang beralih dari mangkok plastik terus ke kayak box kertas gitu. Terus ada juga yang masih konsisten pakai plastik. Cuma perubahannya belum terlalu masif ya, belum diterapkan di semua kantin gitu. Menurut aku program ini tuh sebenarnya menarik sih, karena emang bener-bener yang kayak peduli lingkungan banget kan. Secara dia juga kayak mengurangi pemakaian plastik atau kertas yang dimana itu tuh emang sangat peduli lingkungan gitu menurut aku. Menurut aku itu adalah program yang bagus karena itu juga akan mengurangi sampah yang ada di UB, dan kita kan juga sampah plastik kan satu terurai. Jadi dengan adanya kayak gitu itu bisa lebih membantu pengurangan sampah plastik yang ada. Kalau dampak secara besarnya sih sebenarnya belum terlalu terasa ya. Cuma mungkin jadi langkah yang bagus juga, karena kalau kertas itu kan lebih mudah terurai dibanding plastik. Bisa dibilang sebuah langkah yang bagus, tapi untuk saat ini dampaknya belum begitu besar di Visip atau UB itu sendiri. Itu sih. Terutama di Visip ya, dan Visip kan juga bagian dari Universitas Brawijaya gitu. Kenapa? Karena itu mengurangi plastik, yang dimana plastik kan emang secara itu tuh dibilang kayak nggak baik buat lingkungan gitu. Dan di sini kita kan dihimbau buat bawa tempat makan sendiri, buat beli makanan tuh pakai tempat makan sendiri. Jadi kan itu kan kita lebih pakai bahan yang emang bisa dipakai ulang, jadi lebih lebih hemat, nggak pakai plastik juga.